Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi nih di acara kita Ngobrol Lingkungan. Kenalin, nama aku Anissa, bisa dipanggil Aca, mahasiswa aktif Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Nah, di episode kita kali ini kita bakal kedatangan pemateri kita yang kece-kece banget loh. Mereka juga merupakan mahasiswi dan mahasiswa Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Kita panggil saja yaitu Ulti, Zahra, dan Bang Bagus. Nih, namanya pepatah tak kenal maka tak sayang. Bagusnya kita perkenalan dulu nggak sih, biar lebih enjoy gitu ngobrolnya. Boleh mulai dari Ulti dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulti Nangita, biasa dipanggil Ulti, mahasiswa aktif Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zahra Oliva Hadahar, biasa dipanggil Zahra, dari mahasiswa aktif Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bagus Gloria Fandi, biasa dipanggil Bagus, mahasiswa aktif Teknik Lingkungan Angkatan tahun 2020. Hai Ulti, hai Zahra, hai Bang. Oke, kan ini kan lagi masa kuliah ya. Untuk Ulti sendiri ini kan mahasiswa baru nih, gimana nih rasanya di Teknik Lingkungan? Seneng nggak, enjoy nggak, atau gimana? Oke, kalau untuk Ulti pribadi kan ini masih masa-masa maba, masih menikmati awal-awal sama praktikum. Jadi rasa Ulti masih sibuk di bagian fisika, dinikmatin Praktikum ya, praktikum. Kalau Zahra sendiri gimana? Oke, kalau dari aku pribadi ya, masih semester 4 yang baru masuk di masa TB ya. Jadi baru ngerasain, oh jadi gini nih rasanya TB kayak kakak-kakak abang-abang kita gitu. Udah berat ya? Ya, bolehlah level 1. Maka ada level selanjutnya. Iya, nah jadi kalau untuk kesibukan lainnya ya aku juga sibuk di kepengurusan, aku di departemen kaderisasi. Kalau Bang Bagus gimana nih Bang? Kan udah masuk semester akhir nih, gimana tuh kesibukannya? Ya, kalau dibilang akhir sih, ya alhamdulillah belum akhir banget ya. Ya, tapi udah semester 6 nih sekarang, udah PB lanjutan juga, PB PAM, PB PAL. Ya mulai riuh, mulai sibuk dan mulai banyak menghitung ya. Kemudian selain daripada perkuliahan sih juga sekarang lagi banyak ngambil mata kuliah pilihan juga untuk mencukupkan mata kuliah pilihan. Sama juga sekarang lagi sibuk project juga, penelitian dengan dosen, dan lagi sibuk nunggu hasil proposal penelitian juga di PKN. Sama sekarang lagi sibuk juga di departemen PSDM. Oke, di episode kita kali ini kita kan bakal ngebahas isu-isu lingkungan nih Bang yang ada di Indonesia nih. Yang lagi krusial itu kan salah satunya itu sampah. Bener. Sampah kan, karena sekarang kan sampah tuh kayak ya kurang Semakin hari ya, semakin semakin banyak menumpuk, gitu menumpuk gitu. Jadi menurut Ulti nih, kan Ulti baru juga kan. Gimana tuh menurut Ulti sebagai generasi baru, gimana sih sampah tuh, gimana untuk cara penanggulangannya gitu? Oke, kalau menurut Ulti ya, kalau sampah ini kan dia tergantung pemakaian kita juga kan, pemakaian para masyarakat, yang mana kita tahu sendiri kalau dari masyarakat itu makin hari makin banyak kan penggunaan sampah, yang mana terutama itu plastik, penggunaan plastik ya. Terus kita juga hobinya itu makai yang barang sekali pakai terus dibuang. Nah yang kayak gitu kan otomatis akan semakin menumpuknya sampah. Semakin banyak. Ya. Ini bisa kita ambil contohnya kan di lingkungan kita sendiri, di Kota Pekanbaru, yang mana ya, sampah itu semakin menumpuk tiap hari Kak. Meskipun ada TPA, tapi kebijakannya itu kurang bisa memadai Lah ya, masih kayak kurang terorganisir. Ya. Terus untuk penanggulangannya sendiri itu tuh kayak kan penggunaan kita banyak, harusnya pengelolaannya, terus alat-alat yang digunakan juga harus mencukupi penggunaan sampah yang kita, jika sampah kita banyak, jadi pengolahannya juga harus memadai, harus mungkin bisa kita canggihkan lagi, kita ikutkan pengolahan sampah di tempat-tempat yang sudah bisa dijadikan contoh gitu. Menurut dia, menurut saya gitu. Kalau menurut Zahra gitu. Kalau menurut aku pribadi nih, nah kita di
terkhusus di Kota Pekanbaru lah ya, kita tuh masih banyak melihat nih di mana-mana tuh ada timbulan sampah, mau itu di pinggiran jalan ataupun bahkan di depan pemukiman sendiri gitu loh. Nah itu kan bakal mengganggu banget ya, apalagi itu tempat tinggal kita kan, masa berserakan bersih gitu. Nah itu sih kalau menurut aku dari kita pribadi juga harusnya punya kesadaran gitu ya. Kalau dari diri kita juga nggak punya kesadaran mengenai sampah itu tidak kita kelola, gimana lingkungan kita bisa bersih gitu loh. Nah kalaupun misalnya nanti kita sudah difasilitasi, sudah memadai lah, tapi kalau dari kesadaran kitanya kurang, nah itu nggak bisa juga kan ya. Berarti mindset manusianya lah Ya, berarti. balik ke mindset Mindset kita. penduduk. Kalau abang nih, kan abang udah belajar nih gimana cara pengelolaannya, pengangkutan ke wadah abang tuh gimana? Sebenarnya kalau kita tahu ya, lingkungan kan basicnya kita sebenarnya sih mengolah sampah kan, mulai dari PSB ya. Nanti kalian juga mempelajari juga, kita mempelajari mengenai TPS namanya, proses pengolahan sampah yang benar itu gimana, teknik pengolahan sampah kan. Ada mata kuliah TPS yang khusus mengolah tata cara pengolahan sampah itu gimana. Kalau menyikapi tentang timbulan sampah yang kian hari semakin meningkat ya, apalagi di Kota Pekanbaru tempatnya kita belajar ya, mungkin kita juga banyak di luar, tapi kan kita sering menghabiskan kehidupannya kan mungkin di sini ya selama 3,5 tahun atau 4 tahun gitu kan. Kita juga sebenarnya perlu sadar juga gitu kan, gimana sih kita sebagai lingkungan tuh juga memiliki andil besar di sampah ini, mulai dari pewadahannya, pengumpulannya, pengangkutannya sampai pemrosesan akhirnya. Itu kita akan belajar di teknik lingkungan. Tapi kalau ditanya ke abang gitu kan mengenai bagaimana sih bang sampah sekarang ini, kalau abang bilang sih lemahnya memang pertama seperti yang Zahra bilang tadi di mindset penduduknya, suka buang sampah sembarangan. Yang jadi masalahnya apa? Contoh keluarga nih kan di suatu perumahan, dia mau membuang sampah di tempat lain tanpa dia memikirkan tempat lain itu akan kotor, akan menjadi sarang bibit penyakit, dan tempat dia jadi bersih gitu kan. Iya, benar. Dia suka membuang sampah di tempat orang, dan ya ibaratnya gimana ya, dia suka buang sampah tempat orang tapi tempat dia sendiri aja dia tuh nggak mau mengikuti peraturan yang ada lah, membayar uang untuk iuran sampah, pengangkutan gitu kan. Jadi kalau menurut abang sih ya seperti pada dasarnya, semakin banyak penduduk maka timbulan sampah akan semakin meningkat, dan harus dibarengi dengan peningkatan teknologi untuk pengolahannya sama kepatuhan masyarakatnya. Ya buktinya apa, yang kayak di negara kecil aja misal Singapura aja mereka udah bebas sampah gitu kan, bahkan mereka bisa mengolah sampah jadi listrik. Itu sih yang sepatutnya kita bisa contoh, kita bisa tiru gitu kan. Dan menurut pendapat abang sih, kalau saat sekarang ini Indonesia juga lagi berbenah gitu kan, dan tak menutup kemungkinan Pekanbaru di Muara Fajar 2 juga bisa melakukan itu sih. Sebenarnya kayak mindsetnya penduduknya sih, kayak misalnya kan daripada kita menggunakan botol plastik tuh, mending kita menggunakan tumbler, atau kita kayak plastik nih kita pakai kayak tote bag atau apa kan. Sekarang udah banyak inovasi gitu kan bang. Itu sih. Kan sebelumnya kita udah bahas tentang timbulan sampah yang ada di contohnya di Kota Pekanbaru nih bang. Kan berarti sekarang selanjutnya ini ada pewadahan dan pengangkutannya. Kan masih banyak nih kayak sampah-sampah yang tergeletak di tepi jalan. Contohnya di kan ini Pasar Pagi bang. Di flyover tuh kan timbulan sampah itu kan kayak menumpuk banget gitu. ya. Kan tinggi banget kan, kayak kadang beberapa hari tuh nggak diambil gitu. Jadi kayak mengeluarkan baunya yang kayak mengganggu masyarakat. Mengganggu masyarakat gitu. Walaupun di situ jarang tempat penduduk gitu kan, tapi kan tetap aja itu kan tempat perbelanjaan gitu kan. Dekat dengan jalan juga. Dekat dengan jalan juga, itu bakal mengganggu pengendara juga gitu. Menurut Zahra nih, kan Zahra udah belajar juga nih tentang pewadahan dan pengangkutan. Itu udah baik belum nggak sih pewadahan sama pengangkutan yang terjadi di Kota Pekanbaru ini? Kalau menurut aku pribadi ya, sebenarnya contohnya tadi kayak di Pasar Pagi. Nah mungkin untuk tempat pewadahannya sendiri itu udah disediakan, tapi mungkin masih belum maksimal. Nah jadi belum tersebar di titik-titik yang tertentu gitu. Misalnya di sebelum kita masuk ke pasar atau di tengah ataupun di mana gitu. Jadi mungkin masih belum merata. Jadi masyarakat atau penduduk tuh masih membuang sampahnya tuh sembarangan gitu loh. Jadi di mana nampak lahan kosong, ya udah buang sini aja. Jadi kalau itu kan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kan ya. Nah, jadi seperti itulah tadi contohnya. Nah, itu tuh juga dapat mengganggu masyarakat yang lewat gitu. Jadi kalau menurut aku sendiri sih mungkin masih belum merata ya untuk pewadahannya gitu.
Kalau abang sendiri bang gimana nih pendapat abang? Kalau abang sih ya berpikirannya satu konsep sederhana aja sih ya. Ketika disediakan tempat, maka masyarakat akan mencoba untuk belajar membuang di tempat yang benar gitu kan. Dan kita juga harus berpikiran bahwasannya sampah tuh bukan hanya sekedar sampah. Sampah tuh juga punya banyak jenis dan karakteristiknya. Kalau sampah organik gimana sih cara pewadahan yang benar? Kalau sampah organik gimana sih? Dan sampah B3 kita juga nggak bisa lupakan itu ya. Karena apa? Buktinya apa? Pernah Pak Gunadi, bukan Pak Gunadi sih, lebih tepatnya Pak Arya sih, ngomong ke abang gini pada saat masuk mata kuliah. Sebenarnya kita tuh tanpa kita sadari B3 dari hasil industri itu sebenarnya nggak sebanding dengan B3 rumah tangga. Karena apa? Karena kalau industri kan satu besar langsung kan. Kalau rumah satu kecil tapi banyak. Nah, kalau dikalkulasikan kemungkinan sampah B3 itu banyaknya dari perumahan. Kita perlu juga tahu bagaimana karakteristik sampahnya. Jadi kok saran dari abang sih, kalau untuk saat ini sebenarnya masih belum ya, kategori masih belum ya menurut abang. Tapi Pekanbaru juga terus belajar gitu kan untuk bisa membuat suatu tempat pembuangan sampah yang baik dan benar. Pastinya TPS itu kan juga ada SNI-nya kan. Yang benar tuh volumenya gimana, pemilahannya gimana, dan juga udah mulai sih sekarang gitu kan. Untuk pewadahan dan pengangkutan itu sebenarnya dari rumah tangganya sendiri. Karena apa? Kalau yang udah belajar nih mengenai PSP, TPS, yang basic-basic ilmu mengenai sampah, sumber sampah merupakan titik yang paling krusial dimana ketika rumah tangga itu bisa mengolah sampah, contohnya organik nih, udah bisa dikelola menjadi kompos. Berarti kan udah mereduksi sekitar 50% sampah kan? Jadi mudah kan, jadi lebih banyak yang bisa diangkut. Memudahkan petugasnya juga. Bener banget. Petugasnya nggak perlu ibaratnya nanti memilah lagi atau nggak perlu berat-berat lagi kan ketika kan pastinya kita berkaitan dengan volume dengan massa kan, nggak perlu banyak lagi berat membawa sampah, kemudian yang mengangkutnya juga bisa menjangkau rumah tangga lebih banyak gitu kan. Sama juga kayak anorganik juga bisa diolah menjadi 3R tadi kan gitu kan, juga banyak sih metode-metodenya. Jadi kalau menurut abang sih perlu adanya peningkatan dan perlu adanya kolaborasi pemerintah daerah untuk bisa menanggulangi masalah pewadahan sampah. Gitu. Berarti kan gini kayak berarti pemerintah juga harus ambil andil paling besar banget kan, kayak pemerintah harus mengubah mindset mereka juga gimana nih untuk Indonesia ke depannya tentang sampah ini, karena kan kalau misalnya nggak diapain dari sekarang tuh bakal lagi gitu. Dan amanat undang-undang juga udah mengatakan bahwasannya sebenarnya kayak kita sendiri kan udah ada inovasi tuh bang, kayak bikin bukan yang ini eco-brick itu kan kayak sampah plastik itu kan setidaknya udah mulai, karena kan sampah plastik ya bang paling banyak sekarang ini gitu, kayak kita apa-apa belanja pakai plastik, apa-apa pakai plastik gitu. abang ini apalagi di tukang waduk Di di danau. danau juga ada kupu-kupu gitu kan. Kan orang banyak tuh yang duduk kadang kayak makan tinggal iya sampai tinggal gitu kan. Itu kayak itu sih yang harus dari kita kayak mahasiswa aja lah itu yang mindsetnya harus diubah. Padahal sampah tuh bisa ngasilin duit ya bang. Iya. Kayak dijual di Iya. bank sampah kita gitu. Biasanya TL punya ya. Iya. Boleh nih kayak ngumpulin botol-botol atau kertas-kertas nanti dibeli jual di bank sampahnya ada. Kalau untuk gimana? Untuk apa semuanya udah disampaikan sama Kak aja Tambah bang. sedikit Mungkin kalau dari Ulfi kan kita kan penghasil sampah tadi konsumtif ya kan. Yang mana kita tuh aturannya bisa mengumpulkan, terus kita bisa menghasilkan duit loh. Yang mana kita kan mahasiswa, tahu kan mahasiswa itu perlu memasukkan yang orang juga banyak ya. Kita suka jajan gitu kan. Mana sampah tadi itu bisa kita kumpul, terus kita bisa kita jual lagi yang menghasilkan pemasukan buat diri kita sendiri gitu. Terus jangan sampai dampaknya ini terjadi dulu baru kita pingin merubah, itu udah terlambat. Udah jauh, udah susah banget merubah. Jadi selagi masih ada kesempatan, kita juga sebagai generasi yang bisa memperbaiki ke depannya gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya benar. karena mungkin dampaknya nggak sekarang kali ya bang. Iya. Karena bakal mungkin 10-20 tahun yang akan datang mungkin untuk anak kita, cucu kita gitu. Kalau misalnya kita dari sekarang nggak mengolah, nggak gimana ya, Kita udah nggak ada iya mungkin kayak bang Bagus bilang tadi, kita mungkin udah sampah mungkin air semuanya iya mungkin udah untuk air bersih pun kita
bakal beli mungkin nanti Iya, pasti. bisa merubah mindset kita sendiri gitu. Nah, mungkin dari kita sendiri dulu, mungkin baru kita bilang ke teman-teman kita, ke lingkungan kita gitu. Kayak kalau misalnya cuma diri kita sendiri aja yang buat ngerubah tuh gak akan mungkin ya, Bang. Iya. Bahkan pasti kan harus bersama-sama Sama-sama. gitu. Komunitas yang akan Iya. merubahnya secara mungkin pesan abang ya, mungkin kalau penontonnya ada dari teknik lingkungan ya. Iya. Kalau pastinya kita teknik itu bukan hanya sekedar membaca, melihat di internet, or mungkin kita nanti mungkin menonton film yang biasanya animasi itu bukan esensinya memang benar, tapi esensi sebenarnya adalah ketika kita bisa merasakan di negara atau wilayah yang udah mengaplikasikan teknologi itu, gitu kan. Cobalah explore, maksimal explore selagi masih kuliah kan, ini kan. Cobalah explore dan kita bisa tahu bahwasannya di negara lain, di wilayah lain aja bisa berbuat, kenapa kita enggak kan gitu kan. Dan mungkin kalau nanti ada kita yang masuk ke bidang-bidang tertentu di pemerintahan atau di industri atau di konsultan lingkungan, cobalah bisa membuka diri itu menjadi seseorang yang benar-benar berdasarkan kondisi existing gitu kan, bukan hanya sekedar membuat dan lain sebagainya. Karena yang paling penting adalah contoh teknologi itu yang paling penting adalah mudah dan bisa diaplikasikan di masyarakat, itu yang paling penting. Dan kalau bisa nanti ada kesempatan ataupun ada peluang, jangan lupa untuk bisa mengajak orang lain untuk bisa berbuat seperti apa yang kita buat. Itu sih. Seperti inovasi juga ya, Bang. Kalau bisa kita juga harus buka mata gitu ya kan Bang, betapa ketinggalannya kita Iya, di jadi sadar. belajar dan Benar, belajar. sadar. Tak kerasa nih Bang Zara Ultika udah di penghujung acara. Mungkin sekian lah acara kita hari ini. Terima kasih buat Bang Bagus, Ya, Zara, sama. Ultia udah meluangkan waktunya nih buat berbagi info sama teman-teman juga. Gitu. Baiklah, mungkin sampai sini aja episode Ngoling hari ini. Sampai jumpa di episode Ngoling selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah.